Maka kalau kita berbicara iman, ini tidak berbicara masalah perut. Maka ketika nanti kita mendapatkan halawatul iman, manisnya iman, maka diri kita bisa merasakan. Kita akan merasa asiknya Allahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Sekarang jam 9:14. Paling lama mungkin kalau ada 15-20 menit Bapak Ibu mohon izin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita masih dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni melaksanakan sholat fardu isya secara berjamaah. Dan alhamdulillah tadi sudah kita sambung dengan sholat sunnah tarawih. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho dengan amal ibadah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat berikan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan berbagai sholawat dan juga dengan mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nanti kita dipertemukan pada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Camat serta rombongan dan juga Bapak Sekcam, Bapak Kapolsek Mahidir, Bapak Binsa dan juga tokoh masyarakat, para ulama, cerdik pandai dan juga tentunya yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, Bapak dari BPD semuanya, BUMDes dan juga Kadus, RWRT dan tentunya yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Sholat Masjid dan juga jamaah sholat tarawih insyaallah di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahullah, pada kesempatan ini mungkin tidak banyak hal yang ingin saya sampaikan karena juga waktu sudah mulai larut. Cuman sebelum saya menyampaikan biar tambah semangat, tidak ngantuk kita, semoga Allah ridho dan kita bersyafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga mari sama-sama kita sholawatan dulu agar kita lebih semangat dalam majelis ini. Allahumma sholli ala Muhammad, sholli wa sallim daiman ala Muhammad, sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada sholli wa sallim daiman ala Muhammad sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Ojo dope melarat terus legaso. Semangat, ulang. Ojo dope melarat terus legaso. Enten Bu, Pak, pun melarat terus gak sholat. Dan Begitu pun boten tiange. boten ora salat ae. Ora salat ya ratu. Bapak ulangi ben krungu ben tobat. Ojo dope melarat terus legaso. Salat Melarat kok ora sholat,
وسلم دائما على والآل والأصحاب من قد وحدا والآل أصحاب من قد Ben Adil gantian wong larang saiki sugih. Ojo dope sugih terus sok sambung. Ayo Bu, sok sugih mulai sok sugih. Tiare dugi. Lambi putih. Biasanya kan Mansur Hanafi. Ojo dope sugih terus sok sambung. Bondo iku murnyile bakale pasti Bondo iku murnyile bakale pasti Sholli wa sallim iman ala hamada Sholli wa sallim iman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi ojo dope kakak terus kakean Enten Bu Enten kau pernah senanang nih gagak-gagak kakek bola Enten Duki Oke ngejobo Ojo dope kakak terus kakean pola Gagal orang ibadah uripe bakal susah Gagal orang ibadah uripe bakal susah Sholli wa sallim daiman Sholli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad Ini terakhir Lek mau ke wong gagah lanang saya ke wedok dan pas adil. Saya mewakili laki-laki gak terima soalnya. Oke. Ayo Pak, saya semangat biar saya wedok-wedok krungu sing ngomah sing tak budal. Ojo dope ayu terus sok ke mayu Enak Bu. Enten Mayu sok ke mayu bersama semain Ojo dope ayu terus sok ke mayu Ojo dope ayu terus sok kemayu iling tuamu kepot peyot ora payu iling tuamu kepot peyot ora ora payu Sholli wa sallim daiman ala hamada Sholli wa sallim iman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu rahmatullah, pada malam ini saya menyampaikan terkhusus untuk saya pribadi dan juga kita bersama karena di sini mohon maaf saya tidak bermaksud menggurui, di sini banyak orang tua saya, senior saya, tentunya saya juga mohon izin. Pada kesempatan malam ini saya ingin menyampaikan sedikit yakni mengenai halawatul iman, manisnya iman.
Bapak Ibu rahimahullah, saya berikan contoh. Misalkan kita pergi ke pasar, lalu kita membeli buah namanya semangka. Ketika semangka yang kita beli itu ternyata kita buka di rumah, tapi dah buka ya Bu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita buka, merah dan ternyata manis. Kira-kira seperti apa perasaan kita? Tentu di antara kita semua memiliki penilaian yang berbeda-beda. Ada yang senang, gembira, oh saya nggak nyesal beli semangka, besok saya beli lagi. Kenapa? Karena semangka ini manis. Lalu misalkan saya contohkan lagi. Misalkan kita membeli sebuah jeruk, lalu jeruk ini kita buka ketika buka puasa, ternyata manis, Masya Allah. Kira-kira nyesel nggak Bu beli jeruknya? Nggak nyesel, dan kita senang. Maka kalau kita berbicara iman, ini tidak berbicara masalah perut. Maka ketika nanti kita mendapatkan halawatul iman, manisnya iman, maka diri kita bisa merasakan. Kita akan merasa asiknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gembiranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senangnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun rasa mengeluh dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis riwayat Muslim Bapak Ibu rahimahullah dijelaskan, "Salatun man kuna fihi", ada 3 perkara. Jika 3 perkara ini ada di dalam diri kita, atau kita memiliki 3 perkara ini, maka dengan asbab 3 perkara ini, wajada bihinna, maka kita akan merasakan, kita akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, ada 3 perkara. Kalau ada dalam diri kita 3 perkara ini, insyaallah wajada bihinna, kita akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Maka apa yang pertama untuk mendapatkan halawatul iman, manisnya iman ini? Yang pertama adalah man kanallahu wa rasuluh. Orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ahabba ilaih, lebih dia cintai, mimma siwahuma, kecuali dari keduanya ini. Maka orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul paling dia cintai. Boleh enggak kita cinta dengan istri kita, Pak? Boleh. Boleh enggak kita cinta dengan suami kita? Boleh. Dengan anak kita? Boleh. Dengan pekerjaan kita? Boleh. Tetapi jangan sampai cinta kita ini melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan suci Ramadan ini, sekarang saya contohkan lagi Bapak Ibu. Contoh ini untuk ibu-ibu. Bu, ngantuk boten? Misalkan Bu, jenengan cinta nang boten kali bojone jenengan? Ya gak cinta berhubung ya. Ente nono bodo ngomong kan. Cinta dengan suaminya. Lalu suaminya pulang kerja. Bu, Pak Ain ditolong dan beli kopi. Burun apa boten ndak beli kopi, Bu? Boten. Kopi gede kono. Kita mau buatkan kopi. Kita mau buatkan teh. Mau kita nyucikan bajunya. Kenapa? Karena dia orang yang kita cintai. Lalu sebaliknya, suami atau istri, Pak, minta tolong nanti antarkanlah saya ke pasar. Loh, ngapa deh? Beli baju baru, bentar lagi lebaran. Kira-kira mau nggak ngantarkan Pak? Wes udah dewe kono pasarnya cedek ayo. Mau nggak Pak? Mau. Kenapa? Karena yang meminta adalah yang kita cintai tadi. Maka ketika kita berbicara masalah iman tadi, siapa yang pertama kali kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan suci Ramadan ini ternyata Zat Sang Maha Pencipta yang kita cintai memerintahkan kepada kita, mewajibkan kepada kita. Apa itu? Ibadah puasa. Lah kalau sama istri saja kita mau, sama suami kita mau, kenapa kepada Sang Pencipta ketika Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah, insyaallah kita sama-sama hafal.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Siapa yang mewajibkan ini Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Masa iya kita menolak? Masa kita gelisah? Masa kita sedih dengan datangnya bulan Syawal Ramadan? Apa maknanya? Maknanya adalah ketika kita ternyata mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, kita bisa, tetapi kita tidak mau, maka tentu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipertanyakan. Dan siapa yang mampu menjawab? Diri kita sendiri. Karena iman itu Bapak Ibu rahimakumullah ya tidak hanya diucapkan dengan lisan, tetapi kita yakinnya sesakit yakinnya dalam hati kita dengan sepenuh hati. Lalu kita aplikasikan, kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di bulan suci Ramadan ini salah satu pembuktiannya apa? Yakni menjalankan ibadah puasa. Bapak Ibu rahimahullah, maka yang pertama adalah mereka yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang paling dia cintai. Karena dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi, hingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, wa walidihi, daripada orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, boleh kok kita cinta dengan anak kita, boleh kok kita cinta dengan orang tua kita, dengan saudara kita. Tetapi dalam hadis ini, kalau cintanya itu melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, la yu'minu ahadun, tidak sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cintanya secukupnya saja Bapak Ibu rahimakumullah. Maka yang harus kita lakukan apa? Semua itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita utamakan cinta kita yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita yakini semua adalah titipan, maka suatu saat nanti ketika Allah ambil anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, kita tidak lagi mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang Bapak Ibu rahimakumullah, perlu kita belajar dari tukang parkir. Tukang parkir itu Bapak Ibu, ketika datang motor satu senang dia, datang lagi motor dua senang dia, datang mobil senang dia. Tetapi apakah ada tukang parkir kalau diambil motornya, mobilnya tukang parkir marah? Enggak marah. Kenapa? Karena tukang parkir ini tidak merasa memiliki, dia merasa dititipi. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kalau sudah kita merasa dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala, kapanpun dan dimanapun termasuk nyawa kita ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan siap. Maka orang yang beriman itu sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu kita takut dengan kematian. Yang perlu kita takutkan dan khawatirkan, bekal untuk mati itu cukup atau belum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahullah, maka yang pertama adalah orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang paling dia cintai dari apapun. Lalu yang kedua adalah wa an yuhibbul mar'a, dan dia mencintai saudaranya, la yuhibbu illa lillah, tidaklah dia mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita cinta dengan pekerjaan kita, dengan jabatan kita, dengan orang tua kita, dengan anak kita, boleh, tetapi cinta itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah cinta karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah yang kita cintai itu tidak membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta dengan istri, cinta dengan suami karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika istri dan suaminya melanggar syariat atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, kita tegur dengan santun, dengan baik. Pekerjaan juga begitu Bapak Ibu rahimahullah. Boleh kita cinta dengan pekerjaan kita, tetapi jangan sampai pekerjaan kita itu, jabatan kita itu membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi membuat kita sombong. Wala tusair, janganlah engkau palingkan
Khodaka wajahmu, pipimu, pandanganmu, linnas dari manusia. Wala tamshi fil ard, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini maroha, dengan kesombongan, dengan keangkuhan. Allah tidak suka Bapak Ibu rahimahullah. Jadi kembali kepada diri sendiri, termasuk diri saya. Ketika kita memiliki jabatan, ketika kita cinta dengan pekerjaan kita, kita bertanya kepada diri kita, oh jabatan ini ternyata membuat saya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan ini membuat saya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesibuk-sibuknya kita Bapak Ibu rahimahullah, kalau sudah kita cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang kita bercanda gurau dengan sahabat kita, dengan anak kita, kita sibuk dengan pekerjaan kita. Ketika Allah panggil dengan azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita bergegas. Kita dipanggil Allah Subhanahu. Ini berarti cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia cinta pekerjaannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak akan membuat cinta yang dicintai itu membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ajak anak istrinya, dia ajak rekan-rekan pekerjaannya untuk apa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah, jadi yang pertama adalah orang yang menanamkan dalam dirinya cinta yang utama adalah cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Yang kedua adalah apa? Ketika kita mencintai saudara kita, kita maknakan yang luas, cinta dengan sahabat kita, dengan pekerjaan kita, jabatan kita, harta kita boleh, tetapi cinta itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama harta juga boleh, tapi kalau cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hartanya itu akan dilangkahkan ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dimubadirkan. Bersedekah misalkan, menyantuni anak yatim piatu misalkan, berarti dia cinta dengan harta itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimahullah, maka yang ketiga yang terakhir adalah wa an yakraha, dia yang membenci, wa an yauda fil kufri, kembali kepada kekufuran, kepada kekafiran, ba'da an anqadahullah, setelah Allah menyelamatkannya, Allah mengingatkannya. Jadi kalau di antara kita berlarut-larut dalam kekufuran, kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita suka berjudi, mohon maaf, mabuk dan lain sebagainya, kita lakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah selamatkan kita, Allah berikan hidayah, kita ingat, lalu kita mau sholat, baca Quran. Lalu ada perasaan benci Bapak Ibu, saya benci dengan pekerjaan saya dulu. Saya takut saya kembali kepada hal yang seperti itu. Saya takut dilempar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke nerakanya. Maka boleh. Ternyata dalam Islam Bapak Ibu, benci itu boleh, tetapi bukan sama seseorangnya, sama sifatnya. Maka kalau setan itu sebenarnya bukan makhluk Bapak Ibu. Setan itu sifatnya. Jadi boleh kita benci dengan misalkan Bapak Ibu, saya berbuat tidak baik nih, boleh dengan sifat saya tidak suka, silakan boleh. Tetapi kita tidak dianjurkan benci dari apa? Fisiknya. Karena apa? Kita sesama cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membenci seseorang karena fisiknya, berarti sama halnya kita membenci sama Sang Maha Pencipta. Siapa yang menciptakan manusia? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terakhir adalah apa? Ketika ada perasaan benci karena kita khawatir, takut kembali kepada hal yang salah. Oh dulu saya pernah berjudi, saya pernah mabuk, dan lain sebagainya, pernah mencuri. Saya takut kembali kepada hal seperti itu. Maka ketika ada perasaan seperti itu, itulah orang yang mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Bapak Ibu rahimahullah, jadi ada 3 poin. Yang pertama adalah apa? Menanamkan yang paling utama, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW. Lalu yang kedua adalah apa? Ketika kita cinta dengan sesuatu hal apapun itu, cinta itu harus dilandaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah ketika kita tertanam rasa benci atau khawatir, kita takut kembali kepada hal-hal masa lalu yang tidak baik, itu baik ternyata. Karena tujuan untuk apa? Untuk kita bercermin. Maka terkadang Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita lihat ketika kita naik sepeda motor, itu memang dianjurkan sesekali kita melihat cermin. Tujuan itu apa? Untuk melihat kondisi di belakang. Gak boleh kita lurus terus. Artinya apa? Perlu kita melihat kehidupan kita di belakang
Agar apa? Agar kita tidak mengulangi kesalahan kedua kalinya. Jadi boleh, kalau kita ke pasar untuk naik motor, kita lihat sekian sesekali itu kan. Tapi nggak boleh terus. Kalau terus nabrak, kedubrak. Artinya apa? Ketika kita menjalani hidup, bukan berarti kita harus lihat ke belakang terus. Kita tatap ke depan, masa depan kita. Tetapi sekali-kali kita lihat ke belakang, agar apa? Agar kita tidak sampai mengulangi kesalahan yang sudah kita perbuat. Bapak Ibu rahmatullah, pada kesempatan ini hanyalah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan umumnya untuk kita semua. Maka semoga kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala kita bisa mendapatkan manisnya iman ini. Kalau sudah ada dalam diri kita, semoga kita mampu pertahankannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja saya akhiri. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, wabarakatuh.